Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, semua jemaat Chosen Generation, dan siapapun yang mendengar video ini. Kami bisa berdoa supaya kondisi semua baik-baik dan sehat. Tuhan menyertai kita semua dengan sempurna. Saya rindu walaupun kita tidak berjumpa, tapi kita tetap semangat dan tetap maju mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti mengejar Tuhan. Kalau kita berhenti mengejar Tuhan, kita mulai mengejar dunia. Hati-hati. Saya rindu, dan istri juga, kita semua maju di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam pengenalan. Tambah hari, tambah indah di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Walaupun kami tidak berjumpa secara fisik, tapi kami tetap bisa mendengar suara-Mu lewat firman Tuhan ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, suara-Mu digemakan, Tuhan. Suara-Mu disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan siapapun yang mendengar, dijamah, diubah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, apa artinya Tuhan? Apa artinya berbicara, tapi tidak ada yang mau merubah, tidak ada yang mau mendengar, tidak ada yang mau merespon firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua penghalang-penghalang respon firman Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa semua pencuri-pencuri benih firman Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan kuasa Roh Kudus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun video ini diputar, di dalam nama Tuhan Yesus, kegerakan Allah terjadi, mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu di mana ada Roh Allah, di situ ada kuasa yang tidak ada taranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami percaya Tuhan, pengurapan Allah turun atas hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Pakai juga hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Hari ini kita belajar tentang undangan dari orang Farisi. Judul khotbah hari ini, undangan dari orang-orang Farisi. Saudara tahu enggak kalau Yesus pernah dijamu oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat? Yesus dijamu di sana, dan Yesus menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Ada makna kedalaman firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Satu hal yang luar biasa, kita bisa memetik pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Ini bagaikan mutiara yang terpendam, yang harus kita gali. Saudara-saudara yang terkasih, kita sama-sama lihat dari Lukas 14, mulai dari ayat ke-1. Ada poin-poin penting. Sekali lagi saya bilang sama saudara, ada beberapa poin penting yang harus kita simak. Bagaimana caranya seseorang mengalami perubahan, dan bagaimana ceritanya ketika orang itu tidak mau berubah. Oke, sama-sama kita pelajari mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-24. Tapi kita pilih mulai dari ayat 1 sampai 6 dulu. Lukas 14 ayat 1. Pada suatu hari sahabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Ayat kedua, tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Ayat ketiga, lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?
Ya. Ayat keempat, mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Ayat kelima, kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Ayat keenam, mereka tidak sanggup membantahnya. Ya. Jadi poin penting yang pertama, nanti saudara akan lihat ya, alur cerita ini menjadi suatu peringatan dari Tuhan. Peringatan dari Tuhan. Bagaimana caranya saudara mengalami perubahan dan bagaimana ceritanya kalau saudara tidak berubah. Poin yang penting yang pertama di sini, Tuhan merubah agama, tradisi, kebiasaan menjadi suatu hubungan. Sekali lagi, poin penting yang pertama di sini, Tuhan merubah agama, tradisi, kebiasaan menjadi suatu hubungan. Luar biasanya, saudara perhatikan, luar biasanya orang-orang Farisi begitu menyimak pengajaran Yesus. Mereka rindu sebenarnya untuk mendengar firman Tuhan. Tapi mereka nggak bisa mengambil keputusan. Kenapa? Karena mereka masih pakai otak. Sekarang banyak sekali orang Kristen yang seperti ini. Jujur, banyak sekali orang Kristen yang seperti ini. Mereka tahu firman Tuhan, tapi nggak pernah bisa ngambil keputusan. Kenapa? Karena otaknya yang bekerja. Otaknya yang bekerja. Bukan hatinya yang bergerak, bukan rohnya yang berbicara, tapi otaknya yang berbicara. Ini bahaya luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan pertama kali Tuhan rubah dulu pola pikir manusia, otak manusia. Tuhan mengubah dulu agama, tradisi dan kebiasaan menjadi suatu hubungan. Saudara perhatikan, hubungan itu dilandasi atau didasari oleh yang namanya kasih. Kalau saya punya hubungan dengan saudara, itu landasannya kasih. Kalau saya punya hubungan dengan si A, si B, si C, itu landasannya kasih. Kalau bukan dilandasi oleh kasih, maka hubungan ini hanya sebatas formalitas belaka. Nah, formalitas yang saya maksud di sini adalah agama. Tuhan tidak mau merubah seseorang secara moral toh. Sekali lagi, Tuhan tidak mau merubah orang secara moral. Tapi Tuhan mau merubah orang-orang Farisi ini dengan kasihnya, supaya lewat kasih itu mereka bisa diubah juga secara moral. Hubungan harus dilandasi dengan dasar kasih. Kasih adalah dasar dari pengajaran Yesus Kristus. Sekali lagi, kasih adalah dasar dari pengajaran Yesus Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 11. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini yang namanya hubungan. Haruslah kita saling mengasihi. Kenapa? Karena Allah telah mengasihi saya. Karena Allah telah mengasihi saudara. Karena Allah telah mengasihi kita.
kita wajib hidup di dalam kasih dengan sesama. Ini yang Tuhan maksud dengan hubungan, di mana Allah mengasihi kita, kita pun merespon kasih Dia lewat suatu hubungan yang intim luar biasa dengan Allah. Dan ini kunci dari pengajaran Yesus. Bukan sekedar perubahan moralitas belaka, tapi perubahan budi manusia lewat hubungan. Terimpartasinya hayat Allah di dalam saudara dan di dalam saya. Allah lebih dulu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita wajib juga mengasihi Allah. Dan jangan lupa, jangan stop sampai di situ. Kita wajib juga mengasihi sesama. Agama mengajarkan kita mengalami perubahan secara moralitas. Tapi Yesus mengajarkan kita bukan berubah secara moralitas, tapi Yesus mengajarkan kita lewat kasih-Nya kita berubah secara batinia, sehingga lewat batinia yang diubah, moralitas kita pun berubah. Oleh sebab itu, di sini dibilang ada orang-orang yang sakit, ada orang yang sakit datang di hari Sabat. Ada beberapa hal penting yang saya catat di sini. Apakah suatu kebetulan waktu Yesus dijamu di situ di hari Sabat? Apakah kebetulan ada orang sakit datang di situ? Semua sudah diatur, semua sudah diatur. Begitu orang sakit itu datang di hari Sabat, dan di hari Sabat mereka tidak boleh mendoakan orang. Tapi Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi. Yesus bertanya begini, boleh nggak orang sakit disembuhkan di hari Sabat? Mereka nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Itu agama. Agama terikat dengan berbagai peraturan dan larangan. Sekali lagi, agama mengikat seseorang dengan berbagai peraturan dan larangan. Tapi kasih membuat orang terbebas dari belenggu-belenggu dosa, sehingga mereka bisa dengan sadar, dengan hati yang terbuka, bisa menjalankan berbagai aturan dan larangan itu dengan benar. Sekali lagi, semua tidak mulai dari fisik, tapi semua dimulai dari hati. Ini poin yang paling penting yang pertama. Jika hubungan tidak didasarkan oleh kasih, maka hubungan didasarkan oleh ambisi-ambisi pribadi. Ambisi pribadi ini yang mendorong orang melakukan tuntutan demi tuntutan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan ini sangat berbahaya. Yesus lagi diundang orang Farisi, tiba-tiba kedatangan orang sakit. Dan itu di hari Sabat. Itu bukan suatu kebetulan. Tuhan lagi menjungkir balikan agama, dirubah sama Tuhan menjadi suatu hubungan yang namanya kasih. Dan kasih ini adalah dasar dari pengajaran Yesus. Dan kasih ini adalah dasar dari kekristenan. Kekristenan tanpa kasih itu bukan kekristenan. Kekristenan harus didasari oleh kasih dan dibangun di atas dasar kasih sampai kita bertumbuh di dalam kasih. Inilah yang namanya kekristenan. Saudaraku, bukan satu hal kebetulan. Ini satu hal yang luar biasa. Tuhan merentetkan suatu pengajaran-pengajaran dan suatu kejadian menjadi suatu pengajaran yang luar biasa. Yang pertama, Tuhan merubah agama menjadi hubungan. Hubungan harus didasarkan oleh kasih, dan kasih adalah dasar dari pengajaran Yesus Kristus. Nah, yang kedua, poin penting yang kedua, itu saudara bisa lihat mulai dari ayatnya ke-7. Mulai dari ayatnya ke-7. Lukas 14 ayat ke-7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 8.
Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Ayat ke-9, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Ayat ke-10, tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Ayat ke-11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini pelajaran penting kedua, yaitu perubahan perilaku untuk meraih keselamatan. Pertama itu kasih. Yang kedua, perubahan perilaku. Saudara perhatikan baik-baik. Untuk mendapatkan keselamatan, kita membutuhkan kasih karunia. Karena tidak seorang pun bisa menyelamatkan dirinya. Kasih karunia ini bagaikan benda yang sangat berharga, yang gak mampu kita beli, tapi kita mendapatkannya dengan cuma-cuma. Ada 3 poin atau prinsip fundamental dari Injil. Ada 3 prinsip fundamental dari Injil, yaitu pembenaran. Yang kedua, pengudusan. Dan yang ketiga, penghakiman. Ini 3 prinsip fundamental dari Injil. Dan ini tidak bisa dilepas satu-satu. Tidak bisa. Ini saling bertalian satu dengan yang lain. Pembenaran itu bicara tentang kasih. Yang pertama tadi, poin pertama yang peristiwa pertama ketika Tuhan menjamah orang sakit di hari Sabat. Tuhan bilang kasih lebih dulu. Dan di situ jelas sekali Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Agama boleh melarang. Tapi Tuhan merubah yang namanya kasih. Tuhan merubah dengan yang namanya kasih. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Dan keselamatan itu membuat kita mendapatkan pembenaran dari Allah. Kita dibenarkan. Kita dianggap benar sama Allah. Saya berharap saudara akan ngerti ini. Kita dapat anugerah dari Allah, dan kita dianggap benar sama Allah. Dibenarkan. Semua yang gak benar, Tuhan hapus semua, jadi benar. Kita jadi benar. Tapi setelah saudara mendapatkan pembenaran, saudara harus bergerak menuju pengudusan. Kalau saudara tidak bergerak menuju pengudusan, saudara akan masuk di dalam yang namanya penghakiman. Ini poin ketiga. Sebagai contoh begini. Saya kepengen banget punya mobil, misalnya. Saya kepingin banget punya mobil. Tiba-tiba ada orang datang antar mobil ke saya. Saudara tahu fungsi mobil apa? Fungsi mobil adalah mengantar saya ke tujuan A, ke tujuan B. Nah, kasih karunia itu dihantar ke saya supaya saya bisa membawa diri saya ke surga. Membawa saya ke tempat A, ke tempat B. Itu kasih karunia. Saya tidak mampu beli mobil, tapi anugerah membuat saya mendapatkan apa yang tidak mampu saya dapatkan. Di situ yang saya mendapatkan pembenaran. Itu kasih murni.
Makanya Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia rela mengorbankan putranya yang tunggal, supaya kita yang harusnya binasa, kita mendapatkan hidup yang kekal. Begitu kita sudah dibenarkan, kita harus bergerak kepada posisi kedua, yaitu perubahan perilaku untuk meraih keselamatan. Saya dapat mobil, tapi gimana caranya mobil ini bisa menghantar saya ke kota A? Kalau saya tidak tahu cara nyalain mobilnya, bahkan cara buka pintunya pun saya tidak tahu. Bagaimana caranya saya buka pintu? Bagaimana caranya saya nyalain mobil ini? Dan bagaimana caranya saya nyetir mobil ini dan bisa membawa saya ke kota A? Gimana ya caranya ya? Gimana ya caranya? Tidak ada cara lain. Kita harus belajar di situ. Sekali lagi, saya harus belajar di situ. Saya harus belajar manual booknya. Saya harus belajar cara mengendalikan mobil, cara menyetir mobil. Saya harus belajar gimana caranya saya injek gas, injek rem, dan ada sinkronisasi antara gas dan rem itu. Gimana caranya? Kopling harus masuk, gigi harus masuk, dan saya harus belajar di situ. Saudara tahu enggak? Tahu enggak? Ini yang namanya, saya ibaratkan ini belajar, ini yang namanya pengudusan. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika saudara mendengar firman Tuhan, tanpa saudara sadar, saudara sedang mengalami pengudusan. Saudara mengalami pengudusan. Ketika saudara belajar, banyak waktu saudara yang terbuang, banyak energi saudara yang tersita. Nah, di situ ada kematian daging. Saudara harus menyiapkan waktu untuk belajar. Saudara harus siapin diri saudara untuk mental saudara untuk bisa bawa mobil itu. Saudara, ketika saudara mendapatkan anugerah, tapi anugerahnya tidak berkembang, berarti saudara sampai di pembenaran, tapi saudara tidak masuk di dalam pengudusan. Saya berharap saudara ngerti. Di poin pertama, Tuhan menunjukkan kasih. Di poin kedua, Tuhan mengajarkan perubahan perilaku. Kenapa? Karena begitu orang Farisi ini datang mau dengerin Yesus, apa yang terjadi? Mereka cari tempat-tempat yang terhormat. Mereka cari tempat yang terhormat. Pertanyaan saya sama saudara, apakah kita Tuhan bilang di situ kan? Tuhan bilang di situ, cari tempat duduk bukan yang terhormat, tapi cari tempat yang paling rendah. Apakah ketika ada jamuan, saudara harus mencari tempat yang terendah? Itu seperti apa sih? Apakah ketika saudara dijamu orang, itu hanya 2 jam saudara menduduki tempat yang terendah? Maksud Tuhan bukan di situ, tapi maksud Tuhan nggak usah cari meninggikan diri saudara. Sekali lagi, nggak usah meninggikan diri saudara. Kenapa? Karena sudah pasti saudara akan ditinggikan ketika saudara merendahkan diri. Nah, di sini luar biasanya, saudara. Di sini luar biasanya. Saudara belajar firman, saudara mulai dikikis kedagingan saudara. Dikikis sedikit dikikis. Di situ saudara dikuduskan. Tapi, jika saudara tidak belajar, kasih karunia akan menjadi barang rongsok bagi saudara. Ngerti nggak? Misalnya saya dapat mobil. Saya nggak tahu buka pintunya, saya nggak tahu isi bensinnya, saya nggak tahu nyetirnya, saya nggak mau belajar. Saya nggak mau belajar, dan saya nggak mau berubah. Apa yang terjadi? Mobil itu tetap akan di tempat yang sama. Dan mobil itu akan jadi rongsokan lama-lama. Karatan, mulai kotor, mulai ini, mulai itu. Lama-lama makin nggak beres. Lama-lama makin nggak benar. Lama-lama akan jadi rongsok. Maaf, saya bilang, kalau saudara tidak mau belajar, kalau saudara tidak mau berubah, saudara adalah orang-orang yang menganggap kasih karunia itu sebagai suatu hal yang murahan,
saudara adalah orang-orang yang menganggap kasih karunia itu sebagai, maaf, barang-barang rongsokan. Dan itu sangat berbahaya. Sekali lagi, itu luar biasa sangat berbahaya. Kita harus berubah. Banyak orang bilang, ya yang penting saya percaya Pak, pasti saya selamat. Ujungnya nanti pasti saya selamat. Coba saudara lihat di Matius 18 ayat 23 sampai dengan ke-35. Matius 18 ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ayat 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Ayat 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapus karena engkau memohonkannya kepadaku. Ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, saudara lihat ya, si A ini mendapatkan anugerah. Hutangnya yang begitu banyak, dia tidak bisa bayar. Bahkan anak istrinya harus dimasukkan ke dalam penjara karena dia nggak bisa bayar hutangnya. Tapi dia diampuni, dia mendapatkan anugerah. Dia mendapatkan anugerah. Tapi sayang, dia tidak memanfaatkan anugerah. Dia mendapatkan kasih dari Tuhan. Tapi sayang, dia sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tapi sangat disayangkan, dia tidak mau masuk di dalam pengudusan. Saudara perhatikan baik-baik. Hamba ini diampuni, tapi sayang dia tidak mau mengampuni. Kasih karunia, dia mendapatkan kasih karunia, tapi dia tidak memanfaatkan kasih karunia itu. Dia tidak mensyukuri kasih karunia itu. Ini luar biasa, saudara. Sebagai orang yang diampuni, saudara dan saya adalah orang-orang yang diampuni. Oleh sebab itu, saudara dan saya wajib mengampuni sesama. Sesakit apapun itu. Sesakit apapun itu, saudara wajib mengampuni sesama. Saudara lihat ya, karena dia tidak bisa bayar, seharusnya dia mensyukuri ketika dia diampuni. Begitu dia disakiti orang, ada orang yang tidak bisa bayar juga ke dia, yang utangnya tidak seberapa, harusnya dia bilang, sudahlah, tidak usah bayar. Kenapa? Karena aku pun sudah diampuni, kamu aku ampuni. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Ini kasih karunia. Saudara lihat ya, perumpamaan tadi yang saya bilang tentang mobil. Karena dia tidak bisa pakai mobil itu, dia tidak bisa mensyukuri mobilnya. Kalau saudara dapat sesuatu dan saudara tidak bisa pakai, saudara bingung. Akhirnya saudara bilang, apa sih ini? Saudara anggap itu sebagai sampah.
Kenapa? Karena saudara sebenarnya tidak bisa memakainya. Saudara dan saya adalah orang yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kita telah mendapatkan kasih dari Tuhan. Kita sudah mendapatkan pembenaran dari Tuhan. Pakai pembenaran itu, pakai kasih itu dengan cara menghargainya, sehingga kita belajar. Kita mengikis diri kita, dikikis biar lewat belajar firman Tuhan itu. Kita dikikis dari semua kedagingan-kedagingan kita. Dan sungguh-sungguh saudara dan saya masuk di dalam pengudusan. Sekali lagi, saudara dan saya masuk di dalam pengudusan. Saudara mungkin bertanya sama saya, Pak, bagaimana sih kita ketahui kalau kasih karunia itu telah bekerja di dalam diri kita? Bagaimana sih caranya saya tahu kalau kasih karunia itu telah bekerja di dalam diri saya? Gampang. Saudara hanya bisa mengetahui kasih karunia itu telah bekerja dalam diri saudara ketika saudara mengalami perubahan budi dan perubahan perilaku. Ketika saudara tidak mau menjadi yang nomor satu, ketika saudara menjadikan orang lain yang nomor satu. Ketika saudara mengalami perubahan budi, perubahan perilaku dalam diri saudara yang sangat mendasar, di situ saudara baru menyadari, ternyata saya sudah mengalami anugerah, dan anugerah itu telah bekerja di dalam diri saya. Saya khawatir, saya benar-benar khawatir dalam tanda kutip. Banyak orang-orang Kristen tidak menyadari kalau kasih karunia itu bekerja di dalam dirinya. Akhirnya, karena dia tidak menyadari itu, dia tidak mensyukuri itu. Karena dia tidak mensyukuri itu, dia menganggap anugerah itu sebagai sampah belaka. Kasih karunia tidak dimanfaatkan untuk membawa kita maju. Itu bahaya, saudara. Itu sangat bahaya. Kasih karunia harus membawa saudara dan saya maju. Jangan cuma diam di tempat. Kita punya cara berpikir yang berbeda. Tidak lagi menjadi orang yang egois, tidak lagi menjadi orang yang pendendam, tidak mempertahankan harga diri lagi. Kalau saudara tetap tidak berubah, egois, pendendam, punya harga diri tinggi, tidak bisa diusik sama orang, saya bilang sama saudara, akibatnya itu masuk ke dalam fundamental yang ketiga dari Injil, yaitu penghakiman. Oleh sebab itu, orang yang tidak mengampuni ini, dia akhirnya dijebloskan. Karena dia sudah diampuni, tapi dia tidak mau mengampuni, dia dijebloskan. Ini prinsip fundamental yang ketiga, yaitu penghakiman. Bahaya, saudara. Apa cukup diselamatkan? Apa cukup diselamatkan? Tidak. Efesus 2 ayat ke-10. Efesus 2 ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya. Lihat ya. Percaya saja tidak cukup, karena Paulus sendiri berkata gini, kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan baik. Artinya, ada action di kita. Bukan cuma receive, tapi juga kita give. Bukan cuma menerima, tapi kita juga melangkah, memberi. Ini yang namanya orang yang memanfaatkan anugerah. Kita mendapatkan kasih Tuhan, tapi kita juga harus berubah perilaku kita. Berubah perbuatan kita, berubah gaya hidup kita, baru kita berjalan menuju keselamatan. Oleh sebab itu, Tuhan kasih perumpamaan ini karena orang-orang Farisi berebut cari tempat yang paling istimewa. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, kalau kamu pergi ke suatu perjamuan, jangan cari tempat istimewa. Justru kamu harus cari tempat yang paling rendah. Kalau kamu pelayanan, jangan mau jadi yang istimewa. Jangan mau dilayani. Ingat,
Kamu melayani, bukan dilayani. Kalau kamu pelayanan, ingat sekali lagi, kamu melayani. Kamu bukan cukong yang harus dilayani. Kamu hamba, saya hamba. Kita semua hamba sama. Kita semua harus melayani, bukan dilayani. Ketika saudara melayani, saudara adalah orang yang menghargai anugerah. Saudara adalah orang yang menghargai kasih karunia. Percaya saja, nggak cukup membawa saudara kepada kekekalan, kehidupan kekal. Tapi saudara harus masuk dari percaya itu, dari kasih karunia, harus masuk di dalam pengudusan. Apakah kita merendahkan diri saat pesta saja? Apakah Tuhan maksud di sini kita merendahkan diri pada saat pesta saja? Tidak. Saudara lihat di ayat 11 di situ. Tuhan bilang, sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Merendahkan, direndahkan, itu sama dengan ditolak atau dipermalukan. Itu dampak dari tidak mau berubah, tidak mau belajar, tidak mau dibentuk, tidak mau diatur. Tapi kalau saudara mau merendahkan diri, saudara mau belajar, mau dibentuk, dan mau diatur, merendahkan diri, baru saudara bisa ditinggikan. Yang Tuhan maksud di sini bukan sekedar pada saat perjamuan. Yang Tuhan maksud di sini adalah perilaku saudara sehari-hari. Gimana caranya saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya saudara siap ditinggikan oleh Tuhan. Kalau saudara meninggikan diri, merasa diri mampu, merasa diri bisa, maaf, saudara akan direndahkan atau ditolak atau diremehkan atau dipermalukan. Itu bahaya, saudara. Itu bahaya, saudara. Kita harus mulai belajar. Belajar firman Tuhan, supaya lewat firman itu kita mengikis setiap bentuk kedagingan kita. Sekali lagi, lewat firman itu kita belajar mengikis kedagingan kita sedikit demi sedikit, supaya benar-benar saudara ditinggikan oleh Allah. Perhatikan saudara, tingkah laku kita sehari-hari. Ingat ya, Dia, Yesus, itu bisa menentukan kelayakan kita di kerajaannya. Dia menentukan kelayakan kita di kerajaannya. Jika ada orang menyentuh perasaanmu, dan melukaimu, anggaplah saya ngajar saudara, anggaplah harga dirimu masih tinggi, dan engkau bersyukurlah lewat disakiti orang itu, engkau sedang dikikis. Tuhan lagi mengajar engkau bagaimana caranya mengikis harga dirimu. Tuhan lagi mengajar saudara bagaimana caranya engkau mengasihi tanpa syarat. Itu yang namanya pengudusan. Saudara belajar. Percaya saudara, percayalah. Tuhan gak mungkin meninggalkan kita, asalkan kita mau merendahkan diri terus di hadapan Dia. Kita mau dibentuk terus di hadapan Dia. Percayalah, suatu hari engkau akan ditinggikan bersama Tuhan. Percayalah. Ingat saudara, iman tercermin dari tingkah laku kita. Sekali lagi, iman tercermin dari tingkah laku saudara dan saya. Jika kita masih pertahanin harga diri, jika kita masih pertahanin ego dan kepentingan diri sendiri, jangan-jangan kita masih masuk golongan orang yang tidak beriman. Saya ulang ya, sekali lagi.
Iman tercermin dari tingkah laku kita. Kalau kita masih mempertahankan harga diri kita, ego kita, kepentingan-kepentingan diri kita sendiri, jangan-jangan kita masih masukkan golongan yang orang-orang tidak beriman. Firman Tuhan bilang di Amsal 14 ayat ke-12. Amsal 14 ayat ke-12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Iya, kita menyangka kita udah bener, jalan kita lurus, jalan kita baik, kita sudah melayani, kita sudah begini, kita sudah begitu. Ingat saudara, jangan pikir itu sudah benar. Kita harus terus mengoreksi diri kita lewat firman Tuhan. Benar nggak kita? Firman Tuhan itu jadi barometernya. Jadi barometernya. Firman Tuhan itu bukan untuk orang lain dulu. Firman Tuhan untuk kita dulu. Untuk kita dulu. Kalau firman itu menegur kita, ya kita berubah. Kita berubah. Kalau firman itu menegur kita, terus kita jadi kecewa, kita tersinggung, itu manusia daging. Yang membuat kita tersinggung itu manusia daging. Itu bahaya. Jangan-jangan kita masih gak masuk golongan tidak beriman nantinya. Saya merindukan, benar-benar saya merindukan kita semua respon firman Tuhan. Sekali lagi, merespon firman Tuhan. Kerendahan hati adalah buah dari iman yang bekerja lewat kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, kerendahan hati adalah buah dari iman yang bekerja lewat kuasa Roh Kudus. Karena seseorang telah merendahkan diri. Ingat ya, kerendahan hati adalah buah dari iman yang bekerja lewat kuasa Roh Kudus. Karena seseorang telah merendahkan diri. Kalau dia tidak merendahkan diri, kuasa Roh Kudus gak mungkin bisa bekerja. Gak mungkin. Mustahil. Yesus mengajar saudara dan saya pola pikir Allah yang berbanding terbalik dengan dunia. Dunia itu minta dihargai. Engkau harus tampil excellent. Bagaimana caranya engkau tampil excellent? Kita beli barang-barang bermerek, kita beli barang-barang bagus, terus kita belanja online, belanja. Tujuannya apa? Untuk penampilan. Untuk penampilan, tanpa sadar, begitu engkau belanja, penampilanmu bagus, utangmu banyak. Itu bahaya, saudara, itu bahaya. Dunia menghargai orang yang tampil excellent. Tapi Tuhan ajar kita, tidak perlu dihargai oleh manusia. Tapi cari penghargaan itu dari Allah. Dengan cara memakai dong pola pikir Allah, pakai dong sifat dan karakter Allah, kenakan dong pola pikirnya, kenakan dong sifat dan karakternya. Di situ baru saudara sadar, saudara dihargai oleh Allah. Nggak pusing dunia mau menghargai kita. Kita nggak pusing kalau saudara nggak bisa beli baju baru. Nggak apa-apa. Tuhan nggak pusing dengan baju-baju baru. Tuhan nggak pusing dengan barang-barang bermerek atau barang mewah. Yang Tuhan pusing, bagaimana hatimu jadi miliknya. Engkau diubah jadi miliknya. Engkau merendahkan diri di hadapannya. Sehingga engkau dapat dibentuk olehnya. Setelah engkau mengalami anugerah, kasih Tuhan, engkau dibenarkan. Engkau juga mengalami pengudusan setiap harinya. Itu luar biasa loh. Tuhan ngajarin kita lewat perumpamaan ini. Jangan duduk ya di tempat-tempat paling terhormat. Artinya, berubah ya perilakumu. Rubah perilakumu. Rubah kebiasaan perilaku yang gak beres itu. Engkau telah mendapatkan kasih Tuhan. Ayo kita berubah bersama. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, yang ketiga, Tuhan mengajar saudara dan saya berubah pola pikir. Berubah pola pikir. Lukas 14 ayat 12 sampai dengan ke-14.
Lukas 14 ayat ke-12. Dan Yesus berkata juga kepada orang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalas dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Ayat ke-13, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ayat 14, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Iya, ini luar biasa Tuhan mengajar kita. Dari kasih, kita masuk di dalam perubahan perilaku. Setelah kita masuk di dalam perubahan perilaku, kita juga berubah dong pola pikirnya. Kalau saudara tidak berubah pola pikir, saudara tetap mempertahankan pola pikir lama, saudara tidak bisa akan mengalami kemajuan-kemajuan rohani. Saudara tidak bakal mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan. Engkau akan mengalami tersendat, sendatan. Istilahnya seperti ada saluran darah yang tersendat di dalam saudara, sehingga pompa jantung saudara tidak bisa bekerja maksimal. Kalau pompa jantung tidak bisa bekerja maksimal, artinya saudara cacat di situ. Saudara sakit. Rohani saudara sedang sakit. Nah, Tuhan mengajar kita mendapatkan kasih, berubah pola perilaku, merubah pola perilaku, dan berubah juga pola pikir. Ini yang Paulus katakan di Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah pembaharuan budi, artinya perubahan mind, pola pikir. Kita harus berubah. Kita tidak lagi mencari keuntungan buat diri kita sendiri. Di sini Tuhan mengajar kita, kalau kamu mengadakan pesta, jangan undang orang-orang yang bisa membalas kamu, yang memberi keuntungan kepadamu. Kalau saya mengadakan pesta, misalnya saya mengadakan pesta, saya akan hitung, gimana ya caranya saya kawinan, nanti saya undang si A, ini angpaunya gede, si B angpaunya gede, oh si C nggak usah diundang, makannya gede, angpaunya nggak gede. Nah ini bahaya saudara, bahaya. Saya ngarep yang anak-anak yang belum menikah, yang belum dapat jodoh, jangan nanti kalau udah dapat jodoh, jangan hitung-hitungan seperti itu ya. Begitu mau kawin, oh undang si ini, angpaunya gede, jangan undang si ini, waduh makannya banyak, ntar habis catering. Jangan ya, berubah ya pola pikir ya. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kita sering untuk mendapatkan proyek, kita undang orang-orang. Undang orang untuk bisa untungin kita sendiri. Kita fokus pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Tapi Tuhan mengajar kita untuk berubah semuanya. Merubah pola pikir kita. Kita tidak lagi mencari keuntungan diri kita sendiri, tapi kita cari keuntungan buat Allah. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ya, taruh pikiran Kristus supaya engkau berpikir seperti Kristus berpikir. Tidak lagi mencari keuntungan diri sendiri. Tidak lagi fokusnya egosentris, tapi fokusnya pada sesama. Fokusnya ke Tuhan dan ke sesama. Ini yang Tuhan mau. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan,
adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apakah saudara berbahagia untuk memberi? Apakah saudara berbahagia ketika saudara menerima? Kita pikir, ini pikiran kita. Waduh, pemborosan luar biasa. Tuhan mengajarkan pemborosan. Saya bilang ya sama saudara ya. Saya bilang sama saudara. Tuhan bukan ngajarin pemborosan. Tuhan mengajarkan kita saling berbagi dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Ingat, Tuhan mengajar kita saling berbagi dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Di Israel, orang cacat, orang lumpuh, orang buta, itu nggak punya tunjangan. Mereka hidup dari pengemis, meminta-minta. Yesus bilang, undang mereka, karena mereka nggak bisa balas. Undang mereka, karena mereka nggak bisa ngasih apa-apa. Undang mereka, karena mereka butuh. Kata Tuhan begitu. Matius 5 ayat 46 dan 47. Matius 5 ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Iya. Apa keuntungannya buat kita kalau kita memberi salam hanya pada orang yang bisa memberi yang baik sama kita? Justru kita harus memberi salam kepada mereka yang tidak baik sama kita. Mereka yang tidak bisa memberi kita keuntungan. Ini yang Tuhan mau. Apa? Jadi gimana Pak? Keuntungan buat saya apa? Keuntungan buat saudara dan buat saya itu di kekalan. Inilah perubahan pola pikir. Ini yang Tuhan maksud dengan perubahan pola pikir. Banyak orang kekurangan di sekitar saudara dan saya yang butuh uluran tangan. Mungkin kita bisa bilang, untuk apa tolong dia? Untuk apa tolong dia? Dia pernah nyakitin saya, dia pernah ngelukain saya, untuk apa nolong dia? Saya bilang ya sama saudara ya, menolong orang lain bukan mempermiskin kau. Menolong orang lain adalah memperkaya engkau di kekekalan nanti. Menjadi saluran berkat. Tuhan memberkatimu bukan untuk kau simpan di dalam lumbungmu, tapi Tuhan memberkatimu untuk kau salurkan bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitarmu. Catat itu baik-baik, saudara. Memberi tidak didasari pada baik buruknya kelakuan orang. Memberi tidak didasari pada baik buruknya kelakuan orang, tapi didasari oleh kasih Allah yang mengalir di dalam saudara dan saya. Semakin besar kita izinkan Allah bekerja, semakin besar konsekrasi. Konsekrasi tahu? Penyerahan diri. Semakin besar penyerahan diri kita kepada Allah, dan semakin besar juga penyerahan diri kita pada sesama. Semakin besar kita izinkan Allah bekerja, semakin besar penyerahan diri kita pada Allah. Dan begitu juga pada sesama. Keselamatan terjadi karena perubahan mendasar di dalam seluruh cara berpikir kita. Sekali lagi, keselamatan itu terjadi karena perubahan yang paling mendasar di dalam diri kita, yaitu cara berpikir kita. Ketika saudara sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan, kemudian saudara bertumbuh di dalam anugerah itu, saudara mulai masuk di dalam perubahan perilaku. Setelah saudara masuk di dalam perubahan perilaku itu, saudara masuk juga di dalam perubahan cara berpikir saudara. Kalau saudara berubah perilaku, tapi tidak berubah pola pikir, saya bilang, saudara akan mengalami stagnan dan tetap tidak akan bertumbuh. Saudara, ketika saudara mengalami perubahan perilaku, saudara harus juga mengalami perubahan pola pikir. Ini yang Tuhan mau dari saudara dan saya. Di situ ada kalimat bunyinya,
Dan engkau akan berbahagia. Di ayat 14 dibilang, engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Kebangkitan orang benar adalah orang yang perilakunya benar, pola pikirnya benar. Sekali lagi, kebangkitan orang benar adalah orang yang perilakunya benar dan pola pikirnya benar. Orang benar yang dibangkitkan adalah orang yang selama hidupnya dalam kebangkitan. Orang benar yang dibangkitkan adalah orang yang selama hidupnya itu hidup di dalam kebangkitan. Artinya hidup terus dalam hidup yang baru, diperbaharui setiap hari, dipoles oleh firman setiap hari, belajar setiap hari, mengasihi setiap hari. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Tindakan iman tidak akan dijalankan oleh orang yang dikuasai oleh daging. Sekali lagi, tindakan-tindakan iman tidak akan dilaksanakan oleh orang yang hidupnya dikuasai oleh daging. Hanya orang yang hidupnya dikuasai oleh roh, dialah yang akan melakukan tindakan-tindakan iman. Merendahkan diri dan memberi tanpa kembali, itu adalah salah satu bentuk tindakan iman. Sekali lagi, merendahkan diri dan memberi tanpa harus kembali, itu adalah salah satu bentuk tindakan iman. Pola pikir yang benar adalah pola pikir yang berpusat kepada surga. Sekali lagi, pola pikir yang benar adalah pola pikir yang berpusat kepada surga. Gimana caranya saya mendapatkan upah di surga? Gimana caranya saya berkenan di hadapan Allah? Itulah pola pikir yang benar. Itu yang akan membawa saudara pada perubahan-perubahan yang signifikan. Dan Tuhan mau saudara sampai ke tingkat sana. Jika saudara berpegang pada dunia, saudara harus melepaskan surga. Saudara tidak bisa pegang surga dan pegang dunia, tidak bisa. Saudara harus pegang salah satu. Jika engkau berpegang pada surga, engkau harus lepasin dunia sedikit-sedikit. Sedikit demi sedikit kau harus lepasin dunia, sampai engkau menjadi makhluk-makhluk surgawi. Baru engkau bisa mendapatkan semua janjinya di kekekalan nanti. 1 Timotius 6 ayat ke-7. 1 Timotius 6 ayat ke-7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Iya. Kita nggak ada bawa apa-apa ke dunia. Nanti kita keluar pun nggak bawa apa-apa. Oleh sebab itu, jangan pegang sesuatu di dunia. Peganglah pada surga. Jangan pakai pola pikir dunia. Pakailah pola pikir surga. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ini yang Tuhan mau. Keselamatan itu tidak terpisah dari pengampunan. Sekali lagi, keselamatan itu tidak terpisah dari pengampunan dan tidak terpisah dari pengudusan. Melangkah, saudara melangkah, baru bisa lepas dari penghakiman. Ketika saudara melangkah, baru saudara bisa lepas dari penghakiman. Oleh sebab itu, Roma 8 ayat 1 berkata, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman ketika saudara ada di dalam Yesus Kristus. Itu unfinished word yang ditambahkan di situ, yaitu bagi mereka yang berjalan dalam roh, bukan dalam daging. Baru saudara nggak ada hukuman di situ. Nah, ini yang Tuhan maksud. Keselamatan itu tidak bisa terlepas dari yang namanya pengampunan. Tidak terlepas juga dari yang namanya pengudusan. Dan saya bilang tidak terlepas juga dari yang namanya penghakiman. Ini fundamental dari Injil. Dan Tuhan mengajarkan ini ketika dia terima orang yang sakit dan dia sembuhkan di hari Sabat. Tuhan bilang ini kasih. Ketika Tuhan memberi satu perumpamaan, Tuhan bilang, jangan duduk di tempat-tempat terhormat.
Jangan duduk di tempat terhormat. Tuhan bilang, itu perubahan perilaku. Ketika Tuhan bilang, ayo undang orang-orang yang tidak bisa mengembalikan. Itu perubahan pola pikir. Dan saudara melihat ya, itu bekerja. Terus Tuhan bekerja. Tuhan bekerja terus. Tuhan bekerja terus. Permasalahannya, kita mengizinkan nggak Tuhan bekerja? Kalau kita nggak mengizinkan Tuhan bekerja, bagaimana kita bisa berubah? Bagaimana kita bisa dipermuliakan bersama dengan Tuhan? Kalau kita tidak mengizinkan Tuhan bekerja, jangan-jangan kita masuk di dalam penghakiman. Itu bahaya luar biasa, saudara. Bahaya luar biasa. Nah, sekarang poin yang keempat dari undangan orang Farisi ini, ketika Tuhan ngajari tentang kasih, ketika kedua Tuhan mengajari tentang perubahan perilaku, ketika ketiga Tuhan mengajari tentang perubahan pola pikir, kalau tidak dilakukan, bagaimana terjadinya? Ayat 15 sampai dengan ke-24. Lukas 14 ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ayat ke-16, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ayat 17, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Ayat ke-18, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku diminta maafkan. Yang ayat ke-19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu, kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ayat 20, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ayat ke-21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan itu dan berkata kepadanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ayat ke-22, kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Ayat 23, lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ayat ke-24, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Jamuanku, saudara lihat, jamuanku. Perumpamaan ini bicara tentang perjamuan besar. Perjamuan besar. Di ayat terakhir tadi saya bilang ada kata perjamuanku. Perjamuanku adalah perjamuan mesianis, perjamuan Mesias, di mana orang yang selamat bersukacita, sukacita bersama, sukacita yang besar. Mereka yang sudah menang. Pesta diadakan untuk sesuatu yang pantas dirayakan. Misalnya, saya punya anak saya lulus jadi sarjana setelah dia lewatin TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, akhirnya dia jadi sarjana. Begitu dia jadi sarjana, waduh, dia pantas kita bikin pesta. Saudara pun pantas dibikin pesta kalau saudara benar-benar menang. Menang atas apa? Menang atas diri sendiri dulu yang pertama. Kalau saudara menang atas diri sendiri, baru saudara bisa menang atas kuasa kegelapan. Saudara menang atas kuasa gelap, baru saudara menang atas kehidupan. Waduh, luar biasa saudara. Luar biasa. Ternyata tidak mudah ikut Yesus. Ikut Yesus ternyata tidak mudah. Tapi tidak sulit juga asal saudara bisa merendahkan diri. Mau dibentuk sama Tuhan. Ini luar biasa. Ada beberapa poin yang saya catat di bagian keempat ini. Poin pertama ada kata kerajaan Allah. Kerajaan Allah artinya kedaulatan Allah. Siapa yang akan masuk? Siapa yang akan masuk? Yang akan masuk ke sana, yang masuk dalam perjamuan itu adalah yang berkata, ya Tuhan, saya siap. Ya Tuhan, saya ini hamba. Dan tidak berdalih. Dia yang masuk dan dia yang dijamu
adalah mereka yang merendahkan diri, menjadikan Tuhan berdolat di dalam hidupnya. Sekali lagi, kerajaan Allah artinya kedaulatan Allah. Kerajaan itu artinya kedaulatan. Artinya, siapa yang akan dijamu? Mereka yang menjadikan Tuhan berdolat di dalam dirinya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, perjamuanku adalah perjamuan mesianis. Perjamuan mesianis artinya kelayakan seseorang setelah dia menang atas dunia ini, menang atas kehidupan. Itu maknanya. Ya. Terus yang berikutnya, perjamuan mesianis semua diundang, tapi sayang banyak yang nolak secara halus. Saudara, saudara minta saudara garis bawahi ya. Saudara garis bawahi. Penolakan yang sopan sama fatalnya dengan penolakan yang kasar. Sama-sama nggak hadir di dalam perjamuan kok. Betul ya? Mau tolak secara halus, mau tolak secara kasar, sama fatalnya. Dua-duanya nggak hadir di dalam perjamuan itu. Kenapa mereka menolak? Satu, mereka baru beli ladang. Ladang artinya kekayaan. Aduh, saya punya kekayaan luar biasa. Saya punya aset, saya punya harta. Saya terikat. Ini pola pikirnya masih terikat dengan dunia. Hidupnya masih terikat dengan aset, dengan harta. Orang yang terikat dengan harta kekayaan, maaf saya bilang, nggak mungkin jadi berkat. Sekali lagi, orang yang terikat dengan harta kekayaan nggak mungkin jadi berkat. Nggak mungkin. Mustahil. Yang kedua, dia baru beli lembu. 5 pasang lembu. Artinya ini pekerjaan. Banyak orang terikat dengan pekerjaan. Akhirnya nggak bisa masuk di dalam ibadah. Nggak bisa masuk di pelayanan. Yang ketiga, baru kawin. Artinya kekerabatan, keluarga. Ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Bahaya. Kesamaan semuanya, kesamaan dari ketiga orang yang menolak ini, apa? Saudara bisa menemukan apa? Saya bilang ya sama saudara ya, tidak ada rasa butuh akan keselamatan. Tidak ada rasa butuh akan keselamatan. Sekarang mungkin kita bilang sama Tuhan, aduh puji Tuhan, saya enggak begitu. Saya butuh banget sama keselamatan. Tapi banyak kali kita lakukan, kita tidak mendahulukan pekerjaan Tuhan. Kita dahulukan pekerjaan kita terus. Kita sibuk. Kita nggak sibuk sama Tuhan. Kita nggak sibuk cari Tuhan. Kita nggak sibuk kejar Tuhan. Kita nggak sibuk kejar kebenaran. Kita sibuk kejar kepentingan diri kita terus. Kita nggak rela tinggalin pekerjaan kita. Waktunya ibadah, cari kerja, cari job sana-sini. Waktunya ibadah. Waduh, kalau kayak begitu, waktunya ibadah, waktunya pelayanan, waktunya bekerja, keluarga didahulukan. Keluarga jadi yang nomor 1. Kadang kita juga sangat berhitungan loh dengan Tuhan loh. Sangat berhitungan dengan Tuhan. Saat mau memberi bagi pekerjaan Tuhan, waduh kita hitung. Tapi saat saudara mau makan enak, saudara mau jalan-jalan ke luar negeri, saudara mau tamasya, mau apa, saudara nggak berhitung berapa habisnya, saudara nggak pusing. Yang penting apa? Saudara senang. Saya bilang, ini sama aja orang yang tidak butuh dengan keselamatan. Sama orang yang tidak butuh dengan keselamatan. Memberi, ketika kita memberi bagi pekerjaan Tuhan, kita hitung-hitung. Tapi saat makan, enak, kita boros-boros. Saya tanya sama saudara, inikah makhluk sorgawi? Ketika saudara waktunya pelayanan, saudara kabur, lebih mementingkan kepentingan saudara. Saya tanya sama saudara, inikah makhluk sorgawi?
Kita banyak alasan. Ketika disuruh pelayanan, banyak banget alasan. Tapi saat disuruh jalan-jalan, tiba-tiba alasan semua hilang. Inikah makhluk surgawi? Ketika saudara harus memberi persembahan, saudara banyak sekali hitungan. Waduh, saya lagi butuh ini, saya lagi butuh ini. Saya banyak keperluan, saya banyak kebutuhan. Tapi begitu saudara mau jalan-jalan, saudara nggak hitung-hitungan. Inikah makhluk surgawi? Banyak dari kita seperti itu. Kita menolak secara halus sama Tuhan. Dengan berbagai alasan. Kadangkala kita benar, kita nggak bohong. Kadangkala kita benar, kita nggak bohong. Kita lagi banyak kebutuhan. Tapi, tanpa kita sadar, itu penolakan kepada Tuhan secara halus. Saya bilang sama saudara, sekali lagi, mau menolak halus, mau menolak kasar, sama fatalnya. Ngerti ya? Saya berharap saudara ngerti. Inikah yang disebut makhluk surgawi? Tuhan mengajar kita suatu perumpamaan yang luar biasa. Lewat undangan dari orang Farisi ini, Tuhan menegur mereka. Kasih yang terutama. Dari kasih, berubah pembaruan. Berubah perilaku. Setelah perubahan perilaku, harus dibarengi dengan perubahan pola pikir. Kalau tidak dijalankan yang tiga ini, engkau akan terikat dengan dunia. Engkau akan berkata tidak tanpa engkau sadar kepada Tuhan. Dan engkau tidak pernah akan jadi makhluk surgawi. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang disampaikan di minggu ini. Saya berharap saudara benar-benar berubah. Saya berubah, saudara berubah. Ayo sama-sama kita pegangan tangan. Kita sama-sama berubah. Kita cari Tuhan yang benar. Kita layani Tuhan yang benar. Ayo kita semangat mengikut Tuhan dengan benar. Kalau saudara sampai ke tingkat ini, baru saudara bisa masuk ke dalam dimensi kekekalan. Amin. Saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Setiap perkataanmu yang disampaikan sungguh-sungguh sangat berkuasa. Perkataanmu itu, kami yakin, akan mengubah setiap yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami untuk merendahkan diri. Agar Engkau berdolat di dalam hidup kami. Ajar kami untuk merendahkan diri. Agar kami bisa ditinggikan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk menghargai anugerah yang begitu hebat dan besar yang Tuhan telah beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami siap diubah oleh Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.